Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti praktikum Delphi 2, karena kita studi kasusnya membuat aplikasi secara sederhana, yang kita pakai yaitu komponen untuk menghubungkan ke dalam database itu kita memakai Zeus. Alasannya kenapa kok kita memakai Zeus? Kan ada komponen lain seperti Ado Connection. Kan dia. Boleh boleh saja atau bisa saja kita memakai Ado Connection. Tapi kalau kita menggunakan Ado Connection, kita memerlukan ODBC untuk menghubungkan antara Ado dengan database MySQL tersebut. Jadi kita perlu konfigurasi ODBC MySQL-nya, kita harus menginstal ODBC-nya, kita men-setting di administratif environment milik Windows untuk istilahnya itu ya, tidak ribet lah, tidak mau ribet menggunakan Ado, kita memakai Zeus. Nah, Zeus ini komponen pihak ketiga dan kita perlu menginstalnya. Amunisinya sudah disediakan di menu link praktikum. Silakan Anda download dan usahakan nanti dikopikan di folder, dan folder tersebut diusahakan tidak berpindah-pindah. Apabila dipindah-pindah harus ibaratnya diatur ulang dalam hal penggunaan komponen JAWS. Oke, langsung saja. Oke, di sini saya contohkan punya saya itu saya letakkan di F komponen. Jadi saya khususkan buat komponen-komponen yang saya gunakan. Ini contohnya adalah JAWS 703. Nah, syarat pertama itu kita harus mendaftarkan alamat URL daripada folder JAWS tersebut disimpan. Nah, ini kan alamat URL karena nanti kita akan memakai dua daripada, tergantung versinya ya, dua daripada komponen JAWS tersebut. Yang pertama, misalkan kita memakai Delphi 7 ini, maka kita memakai folder yang ini, yang Delphi 7 pada komponen JAWS, serta kita memakai build ini pada komponen JAWS. Cara pertama sebelum kita menginstal yaitu mendaftarkan alamat URL-nya, yaitu klik menu Tools, Environment Option. Terus di situ ada library. Di situ ada library. Setelah itu pada bagian library path itu diklik. Nah, di sini ada directories. Nah, di sini contoh punya saya yang sudah terinstall beberapa komponen. Nah, ini ya komponen proyek JAWS package Delphi 7, komponen proyek JAWS package Delphi 7 build. Nah, anggap punya saya tidak ada kan? Anggap punya saya tidak ada, maka Anda harus di sini. Yaitu diklik add. Nah, diklik add, setelah itu Anda menuju ke tempat ZEOS itu disimpan atau diletakkan di mana, di folder mana. Habis itu ZEOS, buka package-nya, setelah itu klik Delphi 7. Kan karena kita versinya Delphi 7. Klik. Apabila ini baru, maka di sini akan muncul add-nya. Apabila sudah ada, maka tidak muncul. Karena baru nanti punya kalian, maka klik adding, diklik ya. Setelah diklik tertambah di sini. Setelah itu klik lagi yang ini. Nah, setelah diklik pilih build. Nah, build ini klik OK lagi, maka klik add lagi
Untuk mendaftar alamat, klik add, klik OK, klik OK. Nah, ini kita sudah mendaftarkan pada alamat URL-nya. Nah, kita akan mendaftarkan lagi registrasikan ke sini, ke komponen palette-nya ini. Maka klik open project. Nah, silakan menuju ke tempat Zeos tersimpan di mana sesuai pada direktori masing-masing. Nah, ini di sini saya punya di komponen proyek. Di situ ada Zeos dan package, terus DLP7. Nah, usahakan posisi file tipe filenya ini diubah menjadi DPK atau DLP package. Nah, di situ, maka akan menemukan beberapa komponen DLP package DPK. Dan silakan dipilih DLP komponen desain saja. Nah, DLP komponen desain, baru muncul seperti ini. Nah, apabila belum terinstall Zeos, maka di sini install ini muncul tombol warna biru. Nah, apabila sudah terinstall, maka menjadi disable. Nah, apabila punya kalian nanti warna biru, klik di sini, tunggu proses sampai selesai, sampai memunculkan pesan berhasil nanti, dan diklik OK pesannya. Dan nanti akan muncul di sini yaitu, ini dia Zeos Access. Nah, nanti kita gunakan yaitu Z connection untuk menghubungkan ke dalam database MySQL read only query. Jadi kita bisa pakai ini apabila kita tidak menggunakan perintah simpan, hapus, ataupun update, hanya perintah select saja atau read saja. Kalau di sini kita lengkap, kita bisa memakai beberapa fitur perintah SQL. Kalau ini kita tidak menggunakan fitur perintah SQL, tapi fitur yang disediakan pada Z-table berupa filter dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali connection group apabila kita beberapa database. Storage procedure apabila kita memakai storage procedure yang kita buat di MySQL, dan banyak sekali beberapa yang kita pakai di sini. Oke. Zeos ini tidak hanya untuk database MySQL, Access juga bisa, Firebird sudah bisa, terus SQL Server atau SQLite juga bisa. Oke. Ini cara kita menggunakan Zeos. Nah, Zeos ini kalau ingin menghubungkan ke dalam database pakai MySQL, kita memerlukan yaitu namanya library, yaitu yang didapatkan dari database MySQL-nya, yaitu libmysql.dll. Itu library yang sangat diperlukan oleh Zeos untuk menghubungkan ke dalam database. Di situ kami sudah sediakan library-nya. Kami sediakan, silakan di-download di sini, silakan di-download. Ini silakan di-download library-nya. Kami sudah sediakan, download saja. Nah, ini contoh saja. Ini kita membuat project baru. Saya cuma menjelaskan sisi fungsinya saja. Z connection. Nah, ini kita memerlukan koneksi. Nah, nama database ini databasenya apa, nanti diketikkan nama database. Host name-nya ini ya, kalian harus mengetikkan kita pakai localhost ataupun pakai database via online. Terus passwordnya tergantung pada database-nya, apa diberi password atau tidak. Portnya ini kalau defaultnya itu 3306. Protokolnya ini merupakan jenis database yang kita gunakan. Ada beberapa protokol, ada ADO. Itu ADO kalau kita memakai berupa Access ataupun MySQL, Firebase, Interbase, Oracle, Postgres dan lain sebagainya. Di situ ada. Kalau kita menggunakan MySQL, ketikkan saja MySQL. Nah, di situ nanti ada user. Nah, default daripada user itu adalah dari MySQL adalah root. Jadi kita memakai itu. Nah,
Itu cara memakai Z connection, baru klik terhubung. Jadi kita langsung mudah tanpa harus membuat ODBC. Misalkan kita kalaunya pakai ini dia ya. Kalau kita pakai Ado itu lumayan ribet sekali ya. Bukan sekali sih, lumayan ribet karena kita memerlukan administrative tool, kita memerlukan, kalau kita menginstal ODBC maka terlihat ODBC-nya tergantung versi berapa ODBC-nya. Kita membuat seperti ini, kita tergantung pakai MySQL. Ada nggak MySQL? Kalau nggak ada maka nggak bisa digunakan. Ternyata di sini saya belum menginstal driver gasan MySQL untuk yang 32 bit, maka tidak bisa saya gunakan. Maka harus disetting di sini dulu kalau kita menghubungkan ke dalam database pakai Ado. Nah, seperti itu. Dan nanti ini bedanya dengan Ado connection. Mana tadi Ado ini? Ado ini. Ini dia. Connection string ini akan menghubungkan kan ke dalam. Di sini dia. Nanti kita memakai apa kan? ODBC. Nanti nama data source-nya apa? Ini yang ada di ODBC tadi agak berbelit-belit dikit lah. Jadi kita nggak perlu pakai itu. Kita langsung saja menuju ke database-nya, yaitu kita pakai Geos. Mungkin ribetnya sedikit, yaitu pada saat kita menginstal saja. Oke. Ini cara kita menghubungkan ke dalam database dan cara kita menginstal ke Geos ke dalam Delphi-nya. Yang kedua yaitu kita memakai komponen fast report. Fast report yang sudah di-installed. Silakan kalian download di sini. Silakan kalian download fast reportnya di sini. Setelah download, Anda ekstrak atau unzip. Setelah itu letakkan dalam satu folder komponen yang ada Geos-nya tadi. Dan setelah di unzip, usahakan di recompile. Recompile ini ya. Misalkan ini nanti di recompile versinya apa? Delphi 7, pilih interface ya. Terus pilih recompile all package. Recompile all package. Jadi Delphi 7 versinya interface. Terus ini ya versi ini, terus recompile all package. Jika sudah langsung klik compile, karena punya saya sudah recompile maka nggak perlu. Sehingga apabila tidak direcompile mungkin ada beberapa library ataupun settingan daripada URL-nya tidak sesuai dengan punya saya, maka direcompile itu menyesuaikan dengan laptop pian. Nah, setelah recompile selesai, kita harus mendaftarkan juga alamat daripada fast report tersebut. Sama saja, kita close all. No. Di situ ada environment option dan di sana itu ada sama library path. Nah, yang dipakai untuk fast report itu kita pakai apa? Nah, karena kita pakai Delphi 7, jadi fast report libd7 dan source-nya. Nah, jadi add menambahkan library, silakan pian mencari fast report, terus sesuaikan saja dengan versinya. Karena Delphi 7 ini dipilih, klik add. Nah, setelah itu klik add lagi di sini. Setelah itu pilih lagi resource, klik ini. Karena resource ini ada beberapa yang diperlukan, yaitu untuk kita memakai versinya ini. Klik add lagi, klik OK, klik OK. Nah, setelah mendaftarkan di URL-nya di dalam sistem Delphi-nya, kita mendaftarkan juga ke palette-nya agar bisa menggunakannya, yaitu file open project.
Silakan menuju ke tempat instalan daripada Fast Report. Setelah itu di situ nanti mana fasannya. Nah, di situ nanti di lib 7 usahakan diubah juga ya. Diubah ininya menjadi dpk. Nah, install yang DCL-FRX diinstal. Setelah itu pokoknya yang berhubungan dengan Delphi 7 ya. Nah, ini yang diinstal FRX. Nah, ini yang CLFRX. Nah, ini yang CS, ada CS-nya diinstal. Nah, setelah itu ada juga yang harus diinstal adalah ini FRX 7. Terus ada lagi yang untuk menghubungkan ke database yaitu DB7. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada DCL-FRX 7, DCL-FRX CS7, DCL-FRX 7, dan DCL-FRX DB7. Install saja satu-satu ya. Install satu, pesan oke, dia oke, buka lagi install satu, oke. Sampai selesai, close programnya, buka lagi. Nah, maka muncul di sini Fast Report. Nah, ada tools, ada Fast Report 7. Nah, kita memerlukan FRXDB itu untuk ini datasetnya, yaitu klien CS tuh klien server apabila ini kita ada menggunakannya. Nah, oke. Kita memerlukan itu. Jika sudah, aman saja. Jika sudah, cara penggunaannya mudah saja di Fast Report ini. Ya. Nanti lebih detailnya itu pada praktikum dengan studi kasus. Kalau ini penjelasan secara dasar saja. Lah, ini dia. Nah, yang aslinya diperlukan tuh ini. Nah, misalkan pakai itu. Nah, diklik, kita membuatnya apa? Ini menghubungkan ke database. Apa nanti kita buat di sini nanti. Kita desainnya sangat enak di sini. Oke. Mungkin tutorial praktikum untuk persiapan amunisi saya cukupkan sampai di sini karena ini cukup simpel saja. Yang penting itu nanti implementasi pada studi kasusnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.